Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Street King. Film ini rilis tahun 2008, bercerita tentang seorang polisi yang terlibat dalam sebuah aksi pembunuhan dan harus berjuang menyelesaikan masalah tersebut. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, seorang pria bernama Tom bangun dari tidur dan membersihkan senjata miliknya. Setelah itu, Tom bersiap pergi membawa sesuatu untuk bertemu seseorang. Tom mampir ke sebuah minimarket dan membeli beberapa vodka mini, lalu dia pergi ke sebuah tempat parkir yang dikuasai oleh mafia Korea. Ternyata Tom menjual senjata mesin ke para preman tersebut. Namun senjata yang Tom bawa terlalu besar sehingga tidak bisa dikeluarkan dari bagasi mobil. Hal ini membuat para preman ini marah dan menghajarnya karena mengira Tom bercanda dan main-main dengan mereka. Lalu mereka mengambil kunci mobil Tom dan membawanya dengan mobil-mobilnya. Tom menelpon temannya dan menanyakan lokasi keberadaan mobilnya saat ini. Segera Tom mendatangi rumah di mana para preman itu berkumpul. Tom mengambil pistol yang disembunyikannya di bagasi mobil dan sebuah alat pelindung dada. Ternyata Tom adalah seorang polisi khusus yang sedang menyamar. Tom masuk dan membunuh mereka semua sob. Setelah semuanya tewas, Tom menaruh obat-obatan dan mereka ulang peristiwa. Dia membuatnya agar terlihat para preman ini menembak duluan saat Tom menggerebeknya. Lalu Tom menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Saat dia membukanya, Tom menemukan dua remaja putri yang masih di bawah umur dikurung layaknya binatang. Tom mengatakan bahwa dirinya adalah polisi dan menyuruh kedua remaja itu untuk tidak takut, karena saat ini kalian bebas. Pria ini adalah Kapten Jack. Rekan kerja Tom yang bernama Santos tidak terima dengan apa yang Tom lakukan karena Tom membunuh mereka semua. Tom bertindak sendiri dan tidak menyisakan pekerjaan apapun pada mereka. Jack mengatakan ke wartawan bahwa kedua gadis yang diculik itu sudah lama dicari dan anak buahnya berhasil menyelamatkannya. Saat ini kedua gadis itu sedang dalam pemeriksaan dan dokter mengatakan mereka berdua baik-baik saja. Jack akan segera mengembalikan kedua gadis itu ke orang tuanya. Karena Santos terus memprovokasi, mereka berdua hampir bertengkar sob. Namun Jack segera melerai mereka. Melihat TKP, Jack langsung tahu bahwa TKP sudah direka ulang oleh Tom. Jack tahu Tom datang ke sini memang berniat membunuh mereka semua. Namun Jack membiarkannya karena apa yang Tom lakukan benar baginya. Jack juga menyuruh Tom segera pergi ke rumah sakit karena terluka. Dan Tom bau minuman keras. Sebentar lagi tim media akan datang dan Jack melarang Tom untuk bertemu mereka. Seorang polisi bernama Washington mendekati Tom. Dia berterus terang bahwa dirinya tahu semua ini adalah ulah Tom. Dan Tom sengaja membunuh mereka semua. Bagi Washington, sejahat apapun mereka berhak disidang bukan dibunuh. Washington juga mengatakan bahwa akan terjadi tekanan besar ke polisi dari masyarakat Korea atas hal yang barusan terjadi. Di sini sempat terjadi cekcok antara mereka berdua sob. Karena dulu Washington adalah rekan kerja Tom yang dipecat oleh Jack dan dipindahkan ke unit lain. Jack yang melihat hal ini segera melerai mereka dan mengusir Washington dari tempat ini. Karena Washington tidak memiliki wewenang. Jack mengingatkan ke Tom agar Tom tidak mendekati Washington lagi. Karena dia akan merusak unit ini seperti yang dia lakukan sebelumnya. Di rumah sakit tiba-tiba Tom ditemui seorang pria yang mengaku dari pihak asuransi bernama Biggs. Dia mengatakan bahwa seluruh kota mencari gadis yang diculik itu. Biggs bertanya bagaimana cara Tom menemukan mereka. Lalu ada seorang polisi mendatangi Biggs dan memanggilnya kapten.
Ternyata Biggs bukanlah pekerja asuransi, namun seorang kapten polisi dari unit lain. Biggs mengatakan jika Tom membutuhkan sesuatu agar menghubunginya, dan Jack beserta anak buahnya tidak perlu tahu akan hal ini. Biggs juga mengatakan semua ini demi kebaikan Tom sendiri. Tom tidak boleh pergi terlalu jauh. Lalu seorang perawat menemui Tom, dia adalah kekasih Tom yang bernama Grace. Setelah itu, Tom disidang di kantor untuk memberikan keterangan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Nah, di sini Tom memberikan laporan yang berbeda, sob. Dia mengatakan bahwa Tom mendengar suara teriakan dari dalam rumah, dan saat Tom masuk, orang-orang di sana menembaknya. Lalu Tom melumpuhkan mereka semua. Tom tidak memanggil bantuan karena situasinya mendesak. Ternyata seperti inilah polisi menutupi kesalahan dalam bekerja, sob. Beberapa waktu kemudian Tom mendatangi sebuah tempat di mana kepolisian dari berbagai unit mengadakan acara perayaan. Jack memberitahu bahwa pagi tadi dirinya ditelepon oleh petinggi kepolisian di mana Jack akan diangkat kepala polisi. Hal ini membuat semua anak buahnya senang karena mereka juga pasti akan naik pangkat. Jack juga mengatakan bahwa kasus penculikan 2 gadis itulah yang membuat Jack diangkat. Dan Jack merasa memiliki hutang ke Tom karena Tomlah yang memecahkan kasus tersebut. Lalu Tom menanyakan tentang seorang kapten bernama Biggs ke Jack, karena dia tiba-tiba datang ke rumah sakit mewawancarainya tentang bagaimana Tom menemukan 2 gadis yang diculik tersebut. Jack mengatakan bahwa dia adalah satuan provos dan jangan berurusan dengannya. Karena kita dulu pernah berurusan dengannya, dia adalah orang yang menyusahkan. Tom bertanya kenapa provos mencarinya. Santos mengatakan ini semua perbuatan Washington, mantan rekan kerja Tom yang saat ini sedang mengawasi Tom. Jack juga mengatakan bahwa Washington mengadakan beberapa pertemuan dengan Kapten Biggs beberapa pekan sebelumnya, dan yang Washington incar adalah Tom. Mendapati hal ini, Tom langsung naik darah, sob. Dia akan mendatangi Washington dan menghajarnya. Namun Jack dan kawan-kawan menghentikannya agar tidak terjadi masalah baru yang lebih serius. Jack meminta Tom untuk menjauhinya dan jangan berurusan dengannya lagi. Vindictive bastard. Now he's on a mission. On my best guys. That's your life. No, you're not. Put up your ass if you don't sit up. And I repeat, do not. Beberapa waktu kemudian Tom memata-matai Washington. Dia mengikuti Washington ke sebuah toko. Namun saat akan masuk toko, Tom melihat sebuah mobil datang dengan 2 orang bertopeng yang mencurigakan. Lalu Tom menyiapkan pistol dan ingin memberitahukan hal ini ke Washington. Namun saat Tom masuk, Washington menyerangnya. Washington tahu Tom ingin membunuhnya, namun Tom menegaskan ada 2 perampok bersenjata masuk ke tempat ini. Lalu mereka berdua berhadapan dengan perampok tersebut. Di momen ini entah apa yang dipikirkan oleh Tom, sob. Dia menembak tanpa melihat dan mengenai bahu belakang Washington. Akhirnya Washington tewas dengan ratusan peluru yang menghujani tubuhnya. Setelah itu, polisi setempat datang membantu mengevakuasi toko tersebut. Jack datang dan bertanya ke Tom apa yang sebenarnya Tom lakukan di tempat ini. Apakah Tom berniat membunuh Washington? Mereka masuk ke ruang CCTV dan melihat semua kejadiannya. Jack bertanya siapa yang sudah melihat rekaman ini. Lady mengatakan hanya kita. Jack marah ke Tom bahwa ini semua bisa dijadikan bukti oleh Biggs. Dia akan bilang Tom menyewa pembunuh jalanan membunuh Washington. Tom mengatakan itu adalah sebuah perampokan dan kebetulan Washington ada di tempat yang sama. Apapun alasan Tom tidak akan pernah diterima oleh pihak kepolisian. Karena saat ini Biggs secara terang-terangan mengincar Tom. Jika jaksa melihat rekaman ini, maka Tom akan dipenjara dan dipecat dari kepolisian. Tom memberitahu alasannya datang ke tempat ini. Dirinya memang ingin memberi pelajaran ke Washington. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Lalu Jack memutuskan untuk memindahkan Tom ke bagian administrasi untuk sementara waktu dan menyita senjatanya sampai masalah ini bisa ditutupi oleh Jack. Jack juga meminta Tom menyembunyikan kaset rekaman ini. Jack akan memberikan laporan bahwa penjaga toko tidak memasang disk untuk hari ini. Jack mengatakan bahwa Tom adalah satu-satunya anak buah yang berprestasi. Jika tidak ada Tom, siapa yang akan menangkap para bajingan di luar sana?
Maka dari itu Jack melakukan ini untuk melindunginya. Akhirnya Tom membawa kaset rekaman itu untuk disimpan secara pribadi. Tom mendatangi rumah Grace. Dia menceritakan semuanya ke Grace tentang apa yang terjadi hari ini. Dulu Washington adalah rekan kerjanya dan hubungannya sangat dekat. Namun menurut Jack, Washington adalah polisi kotor, sehingga Jack memecatnya dari unit. Sejak saat itu Washington menyimpan dendam pada unitnya, terutama Tom, karena Tom tidak membelanya saat itu. Grace meminta Tom untuk tidak bertindak terlalu jauh. Semenjak istrinya meninggal, Tom berubah menjadi lebih agresif dalam setiap kasus yang dia tangani. Beberapa waktu kemudian Jack menunjukkan sebuah koran yang memberitakan bahwa Tom menjadi polisi pertama yang datang ke lokasi kejadian. Semuanya sudah beres ditutupi oleh Jack. Namun untuk sementara waktu Tom harus tetap pindah di bagian administrasi. Tom tidak boleh berada di lapangan lagi untuk sementara. Lalu Tom diantar ke ruang kerja barunya. Tugasnya adalah mencatat keluhan masyarakat yang mengadukan masalahnya ke kantor polisi. Motherfucker beat my dude, look just like you. Longer than all of y'all cops. Try to get a number in this shit. His name tag. Not with his boot on. 5 hours and you gonna ask me motherfucking cops. Fuck all y'all. Beberapa waktu berlalu Tom mulai jenuh dengan pekerjaannya karena dirinya hanya mencatat semua keluhan dan laporan masyarakat. Sedangkan sebelumnya dia beraksi di jalanan meringkus para penjahat. Hingga suatu waktu Kapten Biggs mendatanginya lagi sob. Dia mengatakan bahwa Tom terlibat dengan kematian Washington. Ditemukan peluru yang berbeda di tubuh Washington, yang artinya ada 3 penembak berada di sana. Mendengar hal ini Tom sedikit panik karena apa yang dia khawatirkan benar terjadi. Dia tidak sengaja menembak dan mengenai bahu Washington dari belakang. Lalu Big membawa Tom ke restoran untuk bicara 4 mata. Namun di sini Tom tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak mau buka mulut. Big juga terlihat kesal karena rekaman video di toko itu tidak ada. Dan Big yakin video itu sudah diambil oleh Tom atau Jack. Big bersumpah akan memburu pria ketiga yang menembak Washington. Beberapa waktu kemudian Tom dan Jack mendatangi kantor Biggs. Jack marah karena Biggs bertindak di luar batas. Jack menegaskan bahwa Tom adalah anak buah terbaiknya. Dan Jack tidak mengizinkan siapapun mewawancarainya tanpa izin. Big mengatakan bahwa dirinya tahu persis siapa Jack. Dan Big tidak akan tinggal diam untuk semua ini. Semua unit polisi khusus melakukan acara penghormatan di pemakaman Washington. Tom melihat istri Washington yang bernama Linda. Lalu Tom mencoba mendekatinya untuk mengucapkan belasungkawa. Namun Linda tidak mau banyak bicara dan pergi meninggalkan Tom. Tom mendatangi kantor forensik dan menemui seorang staf bernama Paul. Dialah yang menangani hasil autopsi Washington. Tom berterus terang bertanya apakah benar ditemukan peluru berbeda di tubuh Washington. Paul tidak mau berterus terang karena dirinya tahu Tom dan unitnya terlibat dalam hal ini. Paul hanya mengatakan bahwa Tom masuk dalam daftar orang yang harus diwawancarai untuk insiden tersebut. Lalu Tom mendatangi ruang autopsi. Tom masih kesal dengan dokter autopsi ini. Karena dulu saat istrinya dibunuh oleh preman, dokter tidak mau melakukan autopsi di bagian Miss V. Sehingga Tom kesulitan melacak siapa pelakunya. Dan selama ini Tom hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah karena membiarkan istrinya meninggal dan tidak bisa membalaskan dendamnya. Tom menanyakan tentang hasil autopsi jasad Washington. Dokter membenarkan ditemukan 1 peluru yang berbeda di tubuh Washington. Lalu Paul datang dan mengambil hasil tersebut dari tangan Tom. Tom masih penasaran apa sebenarnya kesimpulan Paul dari hasil autopsi ini. Apakah dia tahu bahwa itu adalah peluru milik Tom? Saat Tom bertanya, Paul mengatakan bahwa kemungkinan ada 3 pelaku perampokan dan yang satu memang tidak terlihat. Saat semuanya selesai, Tom datang dan mendapati Washington sudah meninggal. Itulah laporan yang akan Paul catat. Paul juga mengatakan bahwa Paul bersedia melindungi Tom. Namun Tom harus menjaga jarak dan membiarkan Paul menangani kasus ini. Paul mengatakan bahwa pelaku tidak bisa ditemukan karena jika polisi mencari pelaku maka Tom akan berurusan lagi dengan kasus ini. Dan itulah perjanjiannya. Jack dan unitnya tahu Tom ada di TKP dan saat ini sedang menutupinya. Maka dari itu Jack melepaskan pelaku agar Tom aman. Paul juga menegaskan bahwa ini adalah kotoran yang Tom buat dan Paul sedang membersihkannya. Lalu Paul mendapat telepon dan memberitahu bahwa pelaku sudah diidentifikasi.
Dua orang bernama Fremont dan Cotes. DNA ditemukan di TKP dari air liur di rokok yang ada di depan toko. Lalu Tom meminta Paul untuk mengambil laporan dan memberikan salinannya ke Tom. Paul bertanya apa yang akan kamu lakukan. Tom tidak menjawabnya dan mengatakan akan menemui Paul lagi. Beberapa waktu kemudian Tom membawa laporan itu dan menunjukkannya ke rekan kerjanya yaitu Santos. Santos mengatakan bahwa mereka berdua adalah penjual heroin yang haus darah, sadis dan terkenal brutal di jalanan. Mereka juga terlibat dalam beberapa kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Tom bertanya kenapa mereka bisa lolos berkeliaran di jalanan. Santos memberitahu bahwa mereka bebas karena jaminan dan apa yang polisi bisa lakukan jika seseorang menjaminnya. Santos juga menjelaskan bahwa Washington telah mengkhianati kita. Dialah yang meloloskan kedua orang itu dari jerat hukum. Lalu Clady datang menemui Tom mengambil laporan itu dan merobeknya dengan mesin penghancur kertas. Clady mengatakan Tom tidak boleh memburu mereka jika Tom masih menginginkan rencananya. Malam harinya Tom mendatangi rumah Jack. Jack mengatakan bahwa Jack bosan mendengar keluhan Tom yang terus teringat almarhum istrinya selama 3 tahun terakhir. Jack mengatakan bahwa dia sudah tiada. Tom harus melupakannya dan terus melangkah maju. Lalu Tom tiba-tiba meminta Jack untuk memberikan izin agar Tom bisa menghabisi kedua orang yang membunuh Washington. Jack terkejut apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran Tom. Kenapa melakukan hal ini? Jack mati-matian melindungi Tom. Namun sekarang Tom malah mau memburu orang yang menembaki Washington. Jack menegaskan bahwa masalah ini jauh lebih besar. Saat ini Tom sedang diawasi oleh Biggs. Dan dia punya reputasi baik dalam menangkap polisi kotor. That drunk ass mind of yours. Look at yourself, Tom. What'd you start drinking today? Airplane bottles of vodka. Do you think Biggs is stupid? You know all this. Can you do that? It's time to turn the page. What do you want? Setelah itu Paul mendatangi Tom dan ingin bicara empat mata. Paul mengatakan bahwa Washington adalah polisi kotor. Dia bermain heroin di belakang semua ini. Awalnya Tom marah mendengar hal ini dan mengira Paul bersekongkol dengan Biggs. Namun Paul menegaskan dirinya tidak bekerja sama dengan siapapun. Paul mengatakan seharusnya Tom sudah mengetahuinya. Lalu Tom meminta Paul untuk menjelaskannya. Paul memberitahu bahwa Paul dan tim menemukan uang 700 juta di toko dan itu adalah milik Washington. Setelah diperiksa lebih dalam, Paul menemukan bukti transaksi heroin di mobil Washington. Tom juga memberitahu bahwa Washington membebaskan 2 orang berandalan yang malah membunuhnya. Lalu Tom meminta bantuan ke Paul dan ini akan menjadi rahasia kita berdua. Tom mengajak Paul ke sebuah wilayah. Tom mengatakan bahwa Fremont dan Cotes tinggal di daerah ini. Tom bertanya ke seorang anak yang sedang bermain. Anak itu mengatakan bahwa Fremont dulu memang tinggal di sini, namun sudah lama pindah. Tom melihat kelompok pria yang sedang nongkrong di seberang rumah. Lalu Tom mengatakan akan mendatangi mereka dan Paul harus mengejar orang yang mencoba melarikan diri karena orang itu pasti kenal dengan Fremont. Tom bertanya ke pria itu tentang Fremont. Pria ini mengatakan ada seorang pembisnis di San Pedro bernama Grill. Dialah orang yang tahu segalanya dan mengenal Fremont. Setelah mendapat informasi, Tom segera pergi. Paul bertanya apa yang akan kita lakukan dengannya. Tom mengatakan biarkan saja. Tom tidak akan menangkapnya. Lalu Tom dan Paul menggerebek rumah Grill. Grill mengatakan bahwa Fremont dan Cotes adalah monster. Dan Grill sudah tidak berurusan lagi dengannya sejak lama. Tom akan membawa Grill ke penjara dan mencari informasi ke teman-temannya. Jika Grill berhasil mendapatkan informasi tentang Fremont, maka Tom akan membebaskan Grill. Akhirnya mau tidak mau Grill harus mau membantu Tom. Dia dibawa ke tahanan untuk sebuah misi. Beberapa waktu kemudian Tom mendatangi sebuah toko buku bertemu Linda. Tom mencoba bertanya ke Linda apakah Linda tahu tentang uang $50.000 yang ditemukan polisi di mobil suaminya. Karena polisi menduga Washington tidak hanya salah tempat dan salah waktu.
Namun polisi mengatakan Washington terlibat dengan bisnis heroin. Linda menegaskan bahwa Washington berhubungan baik dengan Provos, dan Linda yakin Washington berhati baik. Dan saat Washington mulai tahu kebusukan unitnya, dia dibuang. Linda bertanya kapan mata Tom akan terbuka. Linda juga menegaskan bahwa sejak Washington berhubungan dengan Biggs, dia menjadi incaran. Dan Washington sudah memiliki rencana untuk pindah ke Bahama memulai lembaran baru. Namun naasnya dia tidak bisa menepati janjinya. Lady mendatangi kantor Tom, dia menunjukkan hasil otopsi di mana itu adalah peluru dari pistol Tom. Lady mengatakan kami semua melindungimu. Lalu Grill menelpon dari penjara memberitahu Tom tentang orang yang menjual segalanya bernama Scrabble. Dia tahu keberadaan Fremont. Tom mendatangi Paul dan mengajaknya berburu di jalanan. Mereka memberhentikan sebuah mobil Cadillac tua dan pria ini adalah Scrabble. Tom berterus terang bertanya di mana keberadaan Fremont dan Cotes. Scrabble mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan dua orang itu karena dia adalah monster. Tom hanya minta Scrabble menunjukkan di mana keberadaan mereka. Dan setelah itu Scrabble boleh pergi atau Scrabble akan berhadapan dengan hakim. Akhirnya Scrabble memilih membantu Tom untuk menemukan Fremont daripada harus berurusan dengan hakim. Tom dan Paul menggerebek rumah di atas bukit, namun mereka menemukan hal yang tak terduga. Ternyata di rumah ini telah terjadi pembantaian. Banyak darah berceceran di dinding dan lantai. Tom mengikuti darah tersebut ke belakang rumah dan mendapati Fremont beserta Cotes dikubur di belakang rumah. Paul mengatakan bahwa jasad ini sudah cukup lama. Tidak mungkin mereka yang membunuh Washington. Artinya ada orang lain yang membunuh Washington. Dan seseorang yang membunuh Fremont sengaja mengambil DNA mereka dan dijadikan tersangka atas pembunuhan Washington. Setelah dari rumah, Tom menemui Scrabble, namun Tom tidak memberitahu bahwa Fremont sudah tewas. Tom meminta Scrabble jika Fremont menghubungi Scrabble, maka Scrabble harus menyampaikan sebuah pesan. Mereka pasti tahu apa maksudnya. Di sebuah rumah, unit Jack mengadakan pesta kecil-kecilan, di mana Tom mengajak Grace untuk datang ke pesta ini dan mengenalkan ke semua teman-temannya. Tom masih sering melihat video rekaman pembunuhan Washington, karena Tom bertekad untuk menemukan dan membalas mereka semua. Lalu Scrabble menelpon dan mengatakan Fremont ingin bertemu malam ini. Tom mendatangi rumah Linda dan memberikan kaset rekaman pembunuhan Washington. Tom mengatakan dirinya pernah mengalami kehilangan dan tidak bisa melakukan apapun. Setidaknya dengan kaset ini akan membantu Linda untuk merelakannya. Tom juga menegaskan bahwa Washington tidak mati sendirian. Orang yang menembaknya akan mendapatkan balasan setimpal. Tom menemui Paul dan mengatakan rencananya malam ini. Namun Tom melarang Paul untuk ikut karena ini semua tidak ada hubungannya dengan Paul. Paul tidak peduli dengan hal itu dan ingin tetap ikut bersama Tom. Akhirnya mereka berdua pergi bersama. Sebelum pergi, tiba-tiba Biggs menemui mereka dan bertanya, kemana Tom akan pergi? Tom mengatakan semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Tom juga mengatakan dirinya tahu Biggs menginginkan Tom. Namun siapa yang akan melanggar hukum untuk membereskan hal kecil di jalanan? Walaupun Biggs menginginkan Tom, namun Biggs membutuhkan kemampuan Tom untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang kapten polisi. Di mobil, Tom menyuruh Paul untuk menukar isi pelurunya agar polisi tidak bisa mengidentifikasi peluru yang kita gunakan. Paul bertanya apa yang akan kita lakukan. Tom menegaskan akan membunuh mereka berdua. Lalu mereka bertemu Scrabble di tempat yang sudah dijanjikan. Mereka dibawa ke sebuah rumah. Dua pria ini mengaku sebagai Fremont dan Cotes. Tom berpura-pura menjadi orang yang ingin bekerja sama dengan mereka. Tom membawa sebuah sampel obat jenis baru yang sangat kuat. Namun pria ini tahu siapa Tom. Tom juga berterus terang jika kalian bukan Fremont dan Cotes, lalu siapakah kalian? Karena situasi makin memanas, inilah yang terjadi sob. I know these guys. You bitch ass like my nigga did your. It ain't me, dog. Winston, don't do it. White man, kill that white boy. Tom berhasil membunuh mereka berdua, namun naas Paul menjadi korban di tempat ini.
Tom kembali ke rumah Grace dan menceritakan apa yang terjadi. Grace meminta Tom untuk hidup normal, karena semenjak kehilangan istrinya, Tom menjadi seperti ini. Lalu berurusan dengan orang-orang jahat dan tidak jauh dari senjata. Tiba-tiba sebuah berita memberitahukan bahwa seorang polisi bernama Tom telah membunuh 2 polisi yang sedang menyamar. Tom bingung bagaimana wartawan bisa tahu kalau 2 orang yang menyamar sebagai Fremont dan Cotes adalah polisi. Tom belum lama pergi dari rumah itu. Kenapa bisa langsung masuk berita? Santos dan Dante menggerebek rumah Grace dan menangkap Tom. Santos mengatakan seharusnya Tom tidak memberikan kaset rekaman itu ke Linda. Ternyata orang yang telah membunuh Fremont dan Cotes adalah Santos dan Dante. Setelah Washington melepaskan mereka dari jerat hukum, Santos membawa Fremont ke rumah bukit dan membunuhnya. Lalu yang mengambil DNA mereka dan meletakkan di TKP pembunuhan Washington juga adalah Santos. Dan dalang dari semua rencana ini adalah Jack. Hal ini membuat Tom sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Jack merencanakan ini semua. Dan benar apa kata Linda, Washington adalah polisi bersih. Yang kotor adalah Jack dan unitnya. Washington tidak berusaha menyerahkan Tom ke Biggs, namun sebaliknya, Washington ingin menangkap polisi kotor paling besar, yaitu Jack. Santos juga mengatakan bahwa orang yang dibunuh Tom adalah polisi sungguhan yang ditugaskan oleh Jack menjadi Fremont. Jack benar-benar mempermainkan kita semua. Tom bertanya kemana kita akan pergi. Dante mengatakan ke atas bukit untuk mengakhiri ini semua. Tom diam-diam membuka borgolnya dan menyerang mereka berdua di dalam mobil. Tom sadar sudah berada di rumah bukit. Dante juga sudah mengambil sampel DNA untuk dijadikan bukti pembunuhan 2 polisi beberapa waktu sebelumnya. Santos, your girlfriend's getting... What are you doing, Lud? Homeboy's gonna bury himself. This is it, Lud. Fun! Tom berhasil membunuh mereka berdua dan Tom akan menyelesaikan semua ini. Dia pergi ke rumah Linda. Dan ternyata Clady sudah ada di sana memaksa Linda menyerahkan kaset rekaman pembunuhan Washington. Namun Linda tidak mau memberikannya. Tom datang tepat waktu menolong Linda dan melumpuhkan Clady. Tom menyuruh Linda untuk segera pergi dari rumah ini mencari kehidupan baru. Tom akan menyelesaikan sisanya. Pagi mulai tiba. Tom dengan tenang datang ke rumah Jack. Tom berpura-pura tidak tahu tentang apa yang terjadi dan meminta bantuan Jack. Karena Santos dan Dante menyeret Tom dan akan membunuhnya. Tom meminta Jack memperbaiki ini semua. Lalu Jack mengatakan akan mengirim pesan ke Clady. Saat Jack mengirim pesan, ternyata HP Clady ada di tangan Tom. Dan pesan itu berbunyi cepat ke sini dan segera bunuh Tom. Tom menangkap basah Jack, ternyata selama ini Jacklah polisi kotor. Dan Tom selalu menutup mata karena kesedihan saat kehilangan istrinya. Sehingga Tom tidak peduli dengan hal seperti ini. Yang Tom pedulikan hanya memburu para berandalan. You back me up in a fuck Santos! They're a dime a dozen! I surrender and book me. God damn. Tom berhasil melumpuhkan Jack. Lalu Jack menyuruh Tom membongkar dinding. Saat Tom membongkarnya, dia sangat terkejut karena Jack menimbun uang yang sangat banyak di balik dinding. Jack mengatakan bahwa semua ini untuk kita. Jack menerima suap dari berbagai kalangan pejabat dan mafia. Bahkan Jack sebentar lagi akan diangkat menjadi wali kota. Tom bertanya kenapa Jack melakukan ini semua. Jack bertanya balik, siapa yang akan membayar uang pensiunmu? Uang pensiun polisi tidak akan cukup menghidupi kita, maka dari itulah Jack mengambil kesempatan demi kesempatan untuk kehidupan Jack dan anak buahnya kelak. Jika seorang guru dan petugas kebakaran bisa melakukan apa yang Jack lakukan, maka mereka juga pasti akan melakukannya. Tom tidak sependapat dengan apa yang ada di pikiran Jack. So you can keep stuffing money in your wall? Who do you think paid for that?
Drop it, Ludlow. Di akhir cerita, Biggs mendatangi rumah Jack dan menangkap Tom. Namun Biggs melepaskan Tom. Ternyata selama ini Washington mengatakan ke Biggs bahwa Tom adalah orang paling keras. Namun saat Tom sudah membuka matanya, dia akan menjadi orang yang paling memiliki komitmen sebagai polisi. Akhirnya Tom dilindungi oleh Biggs dan mulai saat ini Tom akan bekerja di bawah komandonya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.